Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Fauji Rahman, mahasiswa dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mencari rezeki atau wirausaha dalam keadaan pandemi sekarang. Mungkin banyak orang bilang bahwa kita dari penjual yang di toko itu tidak bisa berjualan atau berdagang. Tapi saya di sini kami mempunyai sebuah solusi, yaitu dari berjualan di toko kita akan berjualan online. Nah, mengapa jualan online? Karena walaupun dalam pandemi dan banyak toko-toko ditutup, ketika jualan online kan kita bisa tidak saling menjaga jarak gitu. Misalnya ada orang dari Papua bisa beli ke kita lewat online. Nah, berarti kan kita di situ ada jaga jarak atau distance fisikal. Nah, di sini saya mencoba berjualan dengan online. Yang asalnya dari toko, orang tua saya dari toko, karena ada pandemi COVID-19 sehingga tidak dapat berjualan karena tokonya harus ditutup karena ada masa PSBB, yaitu dilarang adanya kerumunan massa di suatu titik. Nah, di sini saya coba membantu orang tua, dan saya juga sebenarnya berjualan online sebelum adanya pandemi. Di sini jualan online adalah suatu solusi untuk mengurangi, untuk menambah keuntungan atau rezeki ketika toko ditutup. Bayangkan coba, misal kalau toko ditutup, kita mencari uang dari mana? Sedangkan uang itu berasal dari hasil usaha. Dan kebanyakan saat pandemi sekarang, kita tidak bisa pergi untuk berjualan ataupun berpergian dalam mencari uang atau berjualan. Nah, saya contohkan cara berjualan online. Nah, ini contohnya saya berjualan di marketplace yang ada di dalam Shopee. Di sini saya sudah memiliki sebuah toko, yaitu dengan nama Yusya Gudang Rajut. Di sini saya berjualan online dengan cara transaksi dulu dan uangnya diterima oleh pihak ketiga, yaitu Shopee sebagai marketplace, dan saya di sini bertugas untuk mengirimkan barang tersebut. Di sini kita akan mencoba mencetak sebuah resi untuk pengiriman barang kepada agen kurir. Di sini kalau sudah ada transaksi dan resi berhasil didapatkan, kita bisa untuk mengirimkan sebuah barang atau paket kepada agen kurir. Aplikasi ini masuk transaksi itu ketika pembeli membayar maupun membuat sebuah transaksi kepada penjual. Nah, ini contoh sebuah resi yang sudah terdapat transaksinya dan disetujui oleh pihak Shopee. Di sini kita akan coba print out resi tersebut. Ditunggu dulu loading. Nah, ini proses pencetakan resi.
Di sini jumlah resi yang saya cetak terdapat 4 buah. Dan dalam satu buah itu terdapat 2 resi. Jadi 4 lembar itu memuat 8 resi. Nah, ini resinya. Dan di sini ada perbedaan COD dan non COD. Untuk non COD berarti pembeli sudah membayar barang tersebut kepada pihak aplikasi dan uangnya diterima oleh pihak ketiga yaitu Shopee. Dan non COD itu mereka membuat transaksi para pembeli tersebut, tetapi uangnya dibayar saat sampai di tujuan. Nah, ini proses resi. Sekarang kita mencoba proses packing. Untuk di sini transaksi pembeli tidak selalu sama, tapi berbeda-beda. Ada yang jaket warna dongker, hitam, dan juga biru muda. Nah, proses packingnya adalah seperti ini. Di sini kita memakai plastik plong karena saya lebih mudah dalam proses packing, karena di sini pas sekali buat untuk jaket. Nah, ini adalah proses packing. Di sini kita sudah beres dalam proses packing. Jadi kita tinggal kirim barang ini kepada pihak kurir ataupun bisa di pick up oleh pihak kurir ke rumah kita. Nah, mungkin sekian dari saya. Itulah cara berjualan ketika pandemi. Walaupun penjualan offline atau dalam arti penjualan toko ditutup, kita bisa berinovasi untuk membuka usaha dalam mencari yang lain. Contohnya, kalau misalnya kita fokus kepada toko dan toko tersebut ditutup, otomatis kita tidak memiliki pendapatan untuk bulan-bulan pandemi sekarang. Tapi jika orang tersebut mau berusaha, maka bisa melakukan cara jualan online ataupun dalam sosial media seperti ada WhatsApp, ada Instagram. Nah, mungkin
kalau pendaftaran mungkin kata saya itu tidak terlalu ribet untuk apalagi anak milenial. Proses pendaftaran hanya cukup butuh waktu 3 menit. Dan dalam proses pengiriman, dalam 10 paket itu, mungkin dalam 10 menit juga sudah beres jika barang tersedia. Di sini, saya sudah menyetok barang sebelum adanya transaksi. Jadi di sini kami barang sudah tersedia. Jadi dalam seminggu kami menerima pengiriman dalam seminggu 2 kali. Jadi kita gak usah mencari barang dan berkerumun ke tempat-tempat ramai, tapi kita juga bisa social distance dengan tetap di rumah. Jadi lebih terhindar dari virus corona dan bahaya tentang penularan virus. Nah, ini adalah contoh barang yang sudah kami packing dan tinggal pengiriman. Nah, untuk proses di Shopee kan barang diterima ketika barang diterima dan uang saya bukan uang terlebih dahulu, tapi barang belum dikirim gitu. Jadi tetap aman walaupun ada perbedaan dalam transaksinya. Jadi gak akan ada istilah ya barang belum dikirim tapi uang udah kita terima. Jadi sama-sama memang di sini kendalanya yaitu kita harus memiliki modal dalam usaha online tersebut. Tapi kan yang namanya penjual di toko mungkin kalau modal udah ada. Contohnya ya di toko mungkin udah punya stok produk tersebut yang dijual dan bisa dijual lewat online. Kalau kita hanya menunggu dan tidak bertindak, maka tidak akan ada pemasukan untuk kita dalam mencari rezeki. Itu nggak ada uang buat jajan, kan tiap hari kita selalu butuh uang untuk jajan, memenuhi kebutuhan sehari-hari, makan dan lain-lainnya. Nah, itulah tips saya dalam perpindahan dari penjualan offline yang sekarang ditutup dan kita lewat online. Jadi kalau online itu tidak pernah ditutup karena kita tidak berkumpul dengan orang-orang banyak gitu. Kita cuman di sini mungkin sama keluarga berkumpul, tapi kita di sini juga dapat berjualan, belajar dan sambil kuliah seperti saya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.